Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Senin 1 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema hati-hati, lumpuh kepedulian. Ableisme adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai orang yang dianggap inferior dan tidak berdaya, berbentuk diskriminasi di pekerjaan, komentar kasar atau merendahkan, paksaan atau pembungkaman, hingga penyingkiran. Diskriminasi yang paling lazim adalah mengasosiasikan disabilitas sebagai kecacatan. Di sekeliling bait Allah terdapat banyak pengemis. Sebagian besar adalah tunadaksa. Pagi-pagi mereka dibawa dan malam-malam mereka diangkat untuk mendapatkan makan. Lukas menceritakan, ada orang yang sejak lahirnya lumpuh hingga berusia 40 tahun. Biasanya ia ada di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Oleh karena terbiasa dengan keadaannya yang dibawa setiap pagi dan diangkat setiap malam, serta banyak orang yang bolak-balik di bait Allah, maka keberadaannya kurang mendapat perhatian dari orang-orang yang datang ke bait Allah. Namun kini ada dua pengunjung yang berbeda dan menarik. Mereka justru melihat perhatian, meminta perhatian si lumpuh. "Lihatlah kepada kami," kata Petrus, dan Yohanes meminta si lumpuh melihat kepada mereka. Permintaan ini tidak biasanya terjadi antara pengunjung dan pengemis. Biasanya pengunjung memberikan sedekah sambil lalu tanpa ada saling melihat antara mereka. Petrus dan Yohanes bertatapan mata dengan si pengemis. Mereka memberi harapan bahwa semua orang adalah subjek setara. Di zaman ini banyak orang lebih fokus pada nilai individualis dan egosentris. Pagi ini kita diajak untuk meneladani Yohanes dan Petrus yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Mari kita melatih diri untuk peduli terhadap lingkungan dengan menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita mengalami kelumpuhan kepedulian. Peduli terhadap mereka yang tidak berdaya sama dengan membangun bela rasa terhadap sesama. Doa pagi ini, Tuhan tolong kami untuk memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.